Halo guys, apa kabarnya kalian semuanya? Yang pastinya selalu dalam keadaan yang sehat saja, bukan? Selamat bergabung kembali di channel kesayangan Anda, di mana pada video kali ini kita akan berbagi kisah tentang bagaimana cara orang sini merontokkan padi yang sudah dipanen ya. Karena seperti yang pernah saya singgung pada video-video sebelumnya, bahwa di tiap-tiap daerah itu punya trik dan cara tersendiri ya di dalam proses merontokkan padi. Kalau menurut saya, cara yang kami gunakan ya, cara yang orang desa kami gunakan untuk merontokkan padi ini memang agak unik kalau dibandingkan dari daerah-daerah lain, seperti di daerah Jawa dan Sumatera misalnya ya. Karena dulu saya pernah tinggal beberapa lama di Sumatera Selatan ya, dan saya lihat di sana cara mereka merontokkan padi itu beda dengan cara kami sini. Dan ketika saya jelaskan bagaimana cara kami di Kalimantan Barat, khususnya di desa kami, Desa Serimbu, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, bagaimana cara kami merontokkan padi, dan mereka itu terheran-heran ya, karena caranya tuh unik, beda dari cara-cara mereka di sana ya. Nah, seperti apa teknik atau cara kami di sini merontokkan padi yang sudah dipanen ini? Makanya jangan skip dulu video ini, tonton terus video ini sampai selesai ya. Jika teman-teman punya cara tersendiri di daerahnya ya, di daerah kalian punya cara tersendiri ataupun teknik tersendiri dalam merontokkan padi, silahkan komen di kolom komentar ya. Perlu teman-teman ketahui, sebenarnya di daerah kami ini memang sudah mendapat bantuan dari pemerintah ya, mungkin dari Kementerian Pertanian, yaitu berupa alat mesin perontok padi ya. Hampir di tiap-tiap kelompok tani di desa-desa kami ini sudah punya mesin perontok padi ya. Jadi kalau kita mau merontok pakai mesin itu, kita tinggal sewa saja di kelompok taninya. Tetapi saya tidak menempuh cara tersebut karena saya memang ingin menunjukkan kepada teman-teman supaya teman-teman tahu bagaimana trik atau cara orang di sini merontokkan padi ala jadul ya, ala zaman dulu ya, seperti yang saya contohkan inilah orang-orang tua nenek moyang kami dulu merontokkan padi. Namun sekali lagi saya sampaikan, sebenarnya sudah ada mesin perontok padi di desa kami ya, bantuan dari pemerintah kepada kelompok-kelompok tani. Dan bagi masyarakat yang tidak termasuk ke dalam kelompok tani, boleh menyewa ya kalau mau merontokkan padinya. Kalau tidak salah itu 50.000 satu hari sewa mesin perontok padinya ya. Di samping saya ingin memperlihatkan cara ataupun teknik bagaimana orang tua zaman dulu di desa kami merontokkan padi. Lagi pula untuk mendatangkan ataupun membawa mesin perontok padi di ladang yang lumayan jauh ini agak repot ya, karena sampan kita kecil, tidak bisa untuk membawa mesin perontoknya ya. Nah, bagaimana kelanjutan kisah ataupun cara kami di sini merontokkan padi? Ikuti terus video ini. Oke.
tak tersisa butiran padinya. Lanjut ke room kedua, guys. Ini kalau yang pandai berdansa ataupun berjogging ini bisa sambil dengar musik mengerjakan ini. Bisa menggunakan cara ataupun teknik berdansa mereka untuk merontokkan tadi ini. Mereka bisa sambil bergoyang dangdut ataupun ngedance merontok tadi ini. Mereka bisa menggunakan musiknya, teman-teman. Gimana, teman-teman? Prosesnya cukup unik, bukan? Proses yang begitu panjang, yang sepertinya itu sangat rumit ya, sangat rumit dan sulit. Namun beginilah cara yang dipakai orang tua zaman dulu ya, yang belum disentuh oleh kemajuan zaman, sehingga belum tersedianya mesin perontok ya. Inilah cara mereka bertahan hidup, menyelesaikan pekerjaan mereka dalam berladang. Setelah diketam, dipanen, beginilah mereka merontokkannya ya. Jadi salut untuk orang tua zaman dulu ya. Dalam keadaan susah payah mereka bekerja keras dan belum didukung oleh kemajuan teknologi, sehingga teknik atau cara mereka bekerja itu masih sulit, masih menempuh cara yang lama, memakan waktu yang lama untuk menyelesaikan satu proses pekerjaan. Jadi sekali lagi kita wajib menghargai jasa dan jerih payah orang-orang tua kita zaman dulu ya. Betapa mereka hidup di dalam kesulitan, jauh dari kemajuan teknologi ya. Mereka hanya mengandalkan tekad, kemauan, tenaga dan akal mereka ya dalam mensiasati hidup ini. Ini bagi para pejogging ataupun para pedansa, mungkin mereka bisa menggunakan musik ya, melakukan pekerjaan ini mereka sambil berdansa ataupun berjogging dengan diiring musik, pasti akan lebih seru karena gerakannya ini mirip dengan gerakan orang berdansa ataupun orang ngedance. Jadi kalau mereka melakukan pekerjaan ini, mereka dapat dua keuntungan ya. Pertama merontokkan padi, yang kedua mereka bisa melakukan hobi mereka, ngedance. Bersih tak tersisa, bukan? Oh ya teman-teman, kalau kalian mau melakukan pekerjaan ini untuk padi
ala kami di sini. Kalian harus punya telapak kaki yang tebal ya, seperti ini nih, telapak kaki orang kampung yang tebal seperti ini. Kalau tidak, telapak kaki kalian bisa ngelupas ya. Apalagi kalau kalian yang tinggal di kota-kota ataupun kalian para artis, mungkin kurang cocok ya melakukan pekerjaan seperti ini, karena telapak kaki kalian itu bakalan ngelupas. Belum lagi ini agak tajam nih, pangkal bulir padi ini tajam ini bisa menusuk kulit yang lembut ya. Ditambah lagi miang ya, miang pada bulir-bulir padi ini bisa membuat kulit kalian gatal dan ruam. Oleh karena itu saya ingatkan pada kita semua, sebaiknya kita mengupload ataupun bersyukur dan terima kasih atas jerih payah orang tua kita zaman dulu ya. Betapa sulit dan susahnya hidup di zaman mereka ya, yang belum disentuh oleh kemajuan teknologi, di mana mereka mengerjakan segala pekerjaannya secara manual dengan menggunakan tenaga, akal, dan tekad ya. Tekad yang kuat itulah yang membuat mereka mampu untuk melakukannya. Teman-teman, ada beberapa istilah yang ya, dalam pengerjaan proses perontokan padi ala jadul seperti di daerah kami ini ya. Nah, ini bekas bulir padi yang sudah dirontokkan ya, itu disebut ruman ya, ruman padi orang sini nyebutnya. Nah, adapun tangkai atau bulir padi yang belum dirontokkan ini disebut agang, agang padi. Adapun proses kita menginjak dan menggilas waktu kita merontokkan tadi itu disebut ngirit ya, ngirit padi, itu berarti merontokkan padi istilahnya ya. Kita jeda sejenak guys, lumayan capek, mana panas lagi, beratapan terpal. Ini tadi sudah dikasih naungan dedaunan palem ya, biar panas matahari itu agak berkurang. Guys, jadi petani itu banyak susah senangnya banyak ya. Senangnya ketika kita udah panen gini, senang, bahagia rasanya ya. Betapa kita menunggunya dalam waktu kurang lebih setengah tahun ya, dari pembukaan lahan sampai panen ini kurang lebih setengah tahun ya. Jadi hasil panen ini merupakan hasil yang kita impi-impikan, yang kita nanti-nantikan ya, dalam penantian yang cukup panjang ya. Jadi wajar kalau petani itu waktu panen itu adalah masa-masa gembira ya, mereka tampak gembira sekali ya. Adapun kisah sedihnya mungkin dari psikologisnya ya, dimana kita bekerja sehari-hari seolah-olah di dalam keterasingan ya, kita terasing dari sosialitas di masyarakat ya. Sepertinya kita itu kurang interaksi ya, kurang bergaul dengan masyarakat ya, dimana kita itu fokus dengan
tanaman padi yang kita tanam ya. Fokus pada proses-proses pengerjaannya ya, dari pembukaan lahan. Banyak ya proses pembukaan lahan itu, dari nebas dulu, setelah nebas kita menebang anak-anak pohon kayu ya, yang sekiranya sebesar pergelangan tangan ya, itu dinamakan nempot ya. Lalu kemudian ada lagi tahap menebang ya. Menebang itu umumnya kayu-kayu yang sudah agak besar ya, seperti besar kepala ataupun sebesar beduk lah ya, tergantung dengan usia hutannya itu ya. Semakin tua usia hutan yang kita buka, lahan yang kita buka itu, maka semakin besar pohon-pohonnya ya. Nah, keuntungan tambahan yang kita peroleh dari bertani adalah, kalau pengalaman saya sendiri ya, saya merasa itu lebih sehat, dimana kita itu setiap hari itu dituntut untuk aktif ya, dituntut untuk energik ya. Kita bekerja itu melakukan banyak gerakan ya. Dari gerakan-gerakan itu kita bisa mengeluarkan keringat ya. Jadi toksin-toksin ataupun racun-racun yang terkandung di dalam badan kita itu bisa keluar bersama keringat ya. Terus kita makan itu teratur ya, 3 kali sehari ya makannya. Makan pagi, makan siang, dan sore atau malam. Kemudian karena kita rutin ya bergerak, menggerakkan badan, otomatis timbunan lemak di dalam badan kita itu habis terbakar ya guys. Jadi kita itu malah bahkan terkesan tampak kurus ya. Kalau waktu kita musim berhuma ini, musim berladang ini, postur badan kita itu sepertinya tampak mengurus ya. Bukan juga berarti kita itu kurang gizi ya, karena memang di dalam bertani itu kita itu dituntut untuk terus menerus melakukan gerakan ya, dimana di dalam gerakan itu hampir menyerupai gerakan-gerakan dalam senam ya, atau aerobik, yang kesemuanya itu tujuannya adalah untuk membakar lemak ya. Jadi secara tidak langsung, kalau kita bertani itu, kita itu memang menerapkan pola hidup sehat ya, seperti yang dianjurkan oleh para pakar-pakar kesehatan ya. Kita minum air putih rutin ya, karena sebentar haus, apalagi kalau kita bekerja itu di bawah terik matahari, pastinya kita itu banyak minum, banyak mengkonsumsi air putih. Dengan demikian sudah barang tentu badan kita akan terasa lebih fit dan segar, otomatis kita akan sehat ya. Kemudian dari segi tidur malam ya, karena kita sudah bekerja seharian ya di ladang, yang pastinya badan kita itu terasa capek ya kalau sudah malam. Jadi dengan sendirinya kita pasti akan mudah untuk terlelap ya mata kita untuk tidur. Lain halnya kalau dibandingkan kalau kita tidak ada kerjaan ya, lagi tidak ada kerjaan ya, seharian ataupun 2 harian nganggur ya, nganggur diam di rumah. Jadi badan kita itu kurang merasakan capek, jadi kalau mau tidur malam itu susah. Lain halnya kalau dengan kita bertani, setiap selesai melakukan aktivitas dan rutinitas di ladang, badan kita pasti merasakan capek ya. Maka dengan demikian kita lebih mudah untuk lelap tidur ya. Barangkali teman-teman sependapat dan setuju ya dengan apa yang barusan saya paparkan. Kalau kalian sependapat dan setuju, ataupun mungkin kalian
ingin menambahkan ya beberapa keuntungan dan kelebihan kalau kita itu bertani, silakan komen di kolom komentar. Oke teman-teman, tinggal beberapa karung lagi hasil panen kita yang belum dirontokkan. Mungkin akan kita lanjutkan setelah kita makan siang ya, karena sepertinya ini sudah lepas tengah hari, perut kita pun sudah mulai keroncongan nih, mau minta diisi. Oke, kita jeda dulu ya untuk mandi dan makan siangnya. Ikuti terus keseruan hari ini ya, jangan skip dulu videonya, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe, like, komen, dan share. Oke. Alhamdulillah sudah selesai guys proses perontokan untuk hari ini. Ada sekitar 5 karungan ya, agangnya kita rontokkan. Kita lihat dulu butiran padinya yang kita peroleh. Ya lumayan, sekitar 2 karungan. Ya baiklah teman-teman, proses perontokan padi yang kita ketam beberapa hari yang lalu, ada sekitar 5 karungan tadi ya, sudah selesai kita rontok atau diirit kata kami sini ya. Nanti tinggal proses penyaringan atau pengayakan ya, padi yang sudah diirit atau sudah dirontok diayak dengan menggunakan wadah yang kami sebut jagan ya, seperti saringan itu dia, seperti saringan. Baru setelah diayak kemudian ditampi ya, untuk memisahkan mana-mana padi yang hampa, dia akan memisah dengan sendirinya waktu ditampi ya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyaksikan atau menonton video ini sampai selesai. Terima kasih kepada yang selalu setia mendukung channel ini ya. Dan bagi rekan-rekan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke teman-teman, kelihatannya hari sudah sore, kerjaan kita merontokkan padi pun sudah usai, jadi kita siap-siap untuk mandi dan istirahat ya. Jangan lupa ikuti terus channel ini, dukung terus channel ini ya teman-teman, dan nantikan kelanjutan videonya pada video yang akan datang, yaitu tentang menampi padi ya, menampi dan mengayak padi ya, membersihkan padi yang sudah dirontokkan ini ya. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi, sampai jumpa.